Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfadila Fahrun dari kelas B dengan nomor hadir 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mini skripsi yang telah saya kerjakan dengan judul Hubungan Antara Penggunaan Media Sosial Twitter dengan Self-Disclosure Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Berikut merupakan daftar isi yang terdiri dari bab pertamanya pendahuluan, bab keduanya landasan teori, bab ketiganya metode penelitian, dan yang terakhir ada daftar pustaka dan lampiran. Ada juga daftar tabel dan ada daftar gambar. Oke, di bab pertama, di subbab pertama kita akan membahas latar belakang. Latar belakang kenapa penelitian ini diadakan. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidupnya itu membutuhkan orang lain, pastinya setiap harinya dekat dengan komunikasi. Manusia senantiasa berkomunikasi. Dan media komunikasi sekarang sudah beragam, salah satunya adalah media sosial Twitter. Media sosial Twitter ini digunakan oleh manusia atau masyarakat luas untuk mengupload berbagai hal dan juga mengupload informasi tentang pribadi mereka. Eh, dengan membagikan informasi tentang pribadi mereka, mereka juga melakukan yang namanya itu self-disclosure. Bisa dilihat di latar belakang untuk penjelasan lebih lengkapnya. Oke, selanjutnya ada perumusan masalah. Penelitian ini diadakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau permasalahan penelitian. Nah, di sini pertanyaan penelitian atau permasalahan penelitiannya itu adalah apakah terdapat hubungan penggunaan media sosial Twitter dengan self-disclosure mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 dan seberapa besar hubungan penggunaan media sosial Twitter terhadap self-disclosure, seberapa besar hubungan penggunaan media sosial Twitter terhadap self-disclosure mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Adapun tujuan penelitiannya ini adalah untuk mengetahui hubungan antara penggunaan media sosial Twitter dengan self-disclosure mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021. Adapun manfaat penelitian dari sisi akademiknya adalah penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pemahaman akademis tentang hubungan antara penggunaan media sosial Twitter dan self-disclosure di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi. Sedangkan untuk manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ dan mahasiswa lainnya dalam memahami dampak positif dan negatif penggunaan media sosial terhadap self-disclosure mereka. Selanjutnya kita akan membahas banyak hal di bab 2, yaitu landasan teori. Sebab pertama yang kita akan bahas adalah konsep. Konsep pertamanya di sini adalah penggunaan media sosial Twitter, teori uses and gratification. Yang pertama kita akan bahas adalah pengertian dari media sosial itu sendiri. Nah, media sosial dapat dipahami sebagai sebuah media daring di mana penggunanya dapat berpartisipasi, berbagi informasi, membagikan foto, mengunggah video, dan lain-lainnya. Media sosial ini bentuknya banyak banget sekarang, tetapi kita akan membahas Twitter sebagai media sosial di kajian ini atau di penelitian ini. Nah, Twitter sendiri adalah aplikasi media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk membagikan dan membaca pesan pendek atau biasanya disebut dengan istilah tweet. Nah, di sini ada fitur-fitur lain dari Twitter. Bisa dilihat dari poin 1 ada tweet, retweet, reply, dan lain-lainnya. Nah, adanya fitur-fitur ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan oleh para penggunanya, seperti salah satunya mengungkapkan diri. Nah, teori menggunakan media massa untuk berbagai keperluan itu selaras dengan teori uses and gratification. Dalam teori ini menekankan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut.
Oleh karena itu, individu yang mengungkapkan diri di media sosial memainkan peran aktif dalam memilih menggunakan fitur-fitur di Twitter demi memenuhi kebutuhan dan kepuasannya untuk mengungkapkan dirinya. Selanjutnya, konsep yang akan kita bahas adalah konsep self-disclosure teori Johari Window. Jadi, self-disclosure atau keterbukaan diri dapat dipahami sebagai proses mengungkapkan reaksi atau feedback seseorang terhadap situasi yang sedang dihadapi, serta memberikan informasi dengan tujuan untuk memahami suatu feedback terhadap orang lain atau sebaliknya. Lebih umumnya nih, definisi dari self disclosure juga dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi mengenai pengiriman informasi yang berkaitan dengan individu yang relevan pemikirannya, perasaan yang disampaikan sehingga individu lain mengetahui tentang dirinya. Banyak sekali tokoh-tokoh ahli yang berpendapat tentang pengertian dari self disclosure. Ada De Vito, Floyd, dan juga Wood. De Vito mengungkapkan bahwa self-disclosure ialah mengkomunikasikan informasi tentang diri kita sendiri kepada orang lain. Dan untuk Floyd dan Wood bisa dibaca. Nah, self-disclosure ini diketahui memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan hubungan interpersonal. Mengapa demikian? Karena keterbukaan diri itu akan menimbulkan rasa pengertian, saling menghargai, dan akhirnya mengembangkan hubungan interpersonal. Ketika kita membahas tentang pembukaan diri, ada salah satu teori yang sangat populer dan juga banyak digunakan dalam penelitian-penelitian, yaitu teori Johari Window. Teori ini memiliki 4 perspektif atau wilayah kuadran yang menjabarkan atau menjelaskan tentang keterbukaan diri itu sendiri. Yang pertama bisa dilihat di gambarnya. Ada open area, blind spot, hidden area, dan juga unknown. Open area itu wilayah kuadran di mana informasi pribadi kita bagikan kepada orang lain, dan orang lain juga tahu dan kita sadar akan informasi tersebut. Di blind area atau blind spot adalah informasi yang kita tidak tahu akan hal itu. Informasi tentang diri kita yang tidak kita ketahui, tapi orang lain ketahui tentang diri kita. Dan selanjutnya ada hidden area. Hidden area itu adalah berkaitan dengan informasi yang kita ketahui, tetapi orang lain tidak mengetahui informasi tersebut. Atau bisa dibilang gampangnya itu hidden atau tersembunyi. Dan yang terakhir ada unknown area, di mana informasi pribadi itu kita nggak tahu dan orang lain juga tidak tahu akan informasi tersebut, informasi tentang diri kita tersebut. Melanjutkan subbab selanjutnya, terdapat review literatur, subbab review literatur. Di sini ada 10 judul penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang akan atau sedang penulis teliti. Bisa dilihat. Nah, di sini ada juga tabel yang akan kita bedah bersama-sama. Yang pertama adalah penelitian dengan judul pengaruh intensitas penggunaan Twitter terhadap self-disclosure mahasiswa. Persamaannya adalah variabel dan metode penelitian. Jadi persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan atau sedang saya lakukan adalah variabel dan metode penelitiannya. Dan untuk perbedaannya ada di objek penelitian. Judul kedua ada pengaruh media sosial Twitter terhadap self-disclosure mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara. Persamaannya ada di variabel, metode penelitian, dan metode pengumpulan data. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan teknik penarikan sampel.
Judul selanjutnya atau judul ketiga ada dampak penggunaan Twitter terhadap pengungkapan diri mahasiswa. Persamaannya ada di variabel dan metode penelitiannya, perbedaannya ada di objek penelitian. Di judul keempat ada analisis penggunaan media sosial Twitter sebagai media curhat oleh kalangan Muslim generasi Z. Persamaannya ada di variabel, metode penelitian, dan metode pengumpulan data. Perbedaannya ada di objek penelitian. Di judul kelima, ada pengaruh penggunaan media sosial Instagram sebagai media self-disclosure oleh user di Nusa Tenggara Barat. Persamaannya ada di variabel, metode penelitian, dan metode pengumpulan data. Perbedaannya ada di subjek penelitian dan juga objek penelitian. Di judul ke-6 ada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi self-disclosure di media sosial pada mahasiswa psikologi Universitas Medan Area. Persamaannya ada di variabel, metode penelitian, dan metode pengumpulan data. Perbedaannya ada di subjek penelitian, objek penelitian, dan indikator penelitian. Untuk judul ketujuh ialah pengaruh intensitas menggunakan Instagram Story terhadap self-disclosure di kalangan siswa MAN 1 Yogyakarta. Persamaannya ada di variabel, metode penelitian, dan metode pengumpulan data. Perbedaannya ada di subjek penelitian dan juga objek penelitian. Di judul ke-6 ada pengaruh penggunaan media sosial TikTok terhadap keterbukaan self-disclosure siswi SMKN 10 Kota Bekasi. Persamaannya ialah variabel dan metode penelitian. Perbedaannya di subjek penelitian dan objek penelitian. Di judul ke-9 ada efektivitas media sosial terhadap pengungkapan diri. Persamaannya ada di variabel dan metode penelitian. Perbedaannya ada di subjek penelitian dan objek penelitian. Dan untuk literatur terakhir dengan judul hubungan antara aktivitas second account di media sosial Instagram dengan self-disclosure pada generasi Z di Kota Bandung. Persamaannya ialah variabel, metode penelitian, dan metode pengumpulan data. Perbedaannya di subjek penelitian dan objek penelitian. Selanjutnya kita akan membahas variabel X dan Y dan juga pembahasan selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas variabel X. Di sini variabel X-nya seperti yang kita ketahui adalah penggunaan media sosial Twitter. Dimulai dengan pengertian dari media sosial Twitter seperti yang dipaparkan di atas. Media sosial Twitter merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti berinteraksi dengan sesama pengguna, bekerja sama, berbagi informasi, serta merepresentasikan diri. Salah satu media sosial yang ada sekarang ini adalah Twitter. Twitter juga memudahkan penggunanya untuk melakukan atau memuaskan kebutuhannya dengan fitur-fitur seperti di bawah ini ada tweet, retweet, reply, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada variabel Y. Variabel Y di sini adalah self-disclosure. Seperti yang sudah diungkapkan juga di atas, self-disclosure adalah pengungkapan diri atau self-disclosure atau pengungkapan diri adalah proses di mana seseorang membagikan informasi tentang dirinya meliputi informasi seperti emosi, pikiran, pengalaman, motivasi, dan lain-lain. Adapun dimensi dari self-disclosure, yang pertama ada durasi atau frekuensi individu melakukan pengungkapan diri. Yang kedua ada valensi, melihat pada kualitas positif dan negatif dari proses pengungkapan diri. Ketiga ada kecermatan dan ketepatan, sejauh mana seseorang mengenal dirinya atau informasi tersebut, apakah fakta ketika dibagikan kepada orang lain. Dan keempat ada tujuan, yang berarti alasan individu melakukan pengungkapan diri. Dan yang terakhir adalah keintiman, di mana informasi yang disampaikan bersifat pribadi, rahasia, sehingga informasi tersebut hanya dibagikan kepada
orang-orang terpercaya saja. Di sini ada model penelitiannya. Selanjutnya kita akan membahas hipotesis teori. Sebelumnya kita harus mengerti dulu apa pengertian dari hipotesis itu sendiri. Nah, hipotesis merupakan pernyataan atau jawaban yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah atau belum pasti. Di sini, peneliti menentukan hipotesis teorinya ialah adanya hubungan antara penggunaan Twitter dengan self-disclosure mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Selanjutnya kita akan membahas bab 3 tentang metode penelitian. Pada bab pertama kita bertemu dengan paradigma penelitian. Jadi apa sih sebenarnya pengertian dari paradigma itu sendiri? Nah, paradigma itu merupakan kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep, dan proposisi yang berhubungan secara logis yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian itu dilaksanakan. Nah, paradigma dalam ilmu sosial itu dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu ada positivisme, postpositivisme, konstruktivisme, dan teori kritik. Pada penelitian ini, kita menggunakan paradigma positivisme karena sejalan dengan pendekatan kuantitatif, di mana hasil yang didapatkan dari penelitian ini, hasil konkret berupa angka yang dapat dihitung dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kita akan membahas subbab pendekatan penelitian. Seperti yang sudah di-mention sebelumnya, pendekatan penelitian yang kita gunakan di sini adalah kuantitatif. Nah, pendekatan penelitian kuantitatif itu ialah sebuah pendekatan yang dianggap sebagai penyelidikan mengenai fenomena dengan cara mengumpulkan data numerik serta pelaksanaan teknik statistik dan komputasi yang terorganisir. Alasan peneliti memilih menggunakan pendekatan ini ialah karena hasil yang diberikan nantinya akan konkret berupa angka yang mampu mengidentifikasi hubungan kausal antar variabel X dan Y. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Alasan peneliti menggunakan metode survei ini ialah karena metode survei dianggap lebih tepat dan efektif mengingat subjek penelitiannya ialah mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 yang jumlahnya terbilang cukup banyak. Selanjutnya kita akan membahas populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel dalam penelitian ini. Populasi di sini dapat dipahami sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, dan fenomena. Nah, dalam penelitian ini, populasi yang digunakan ialah mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 yang berjumlah 124 orang. Nah, alasan pengambilan populasi tersebut ialah karena banyak dari mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2001 merupakan pengguna aktif Twitter yang memposting dan mengungkapkan dirinya di media sosial Twitter. Selanjutnya sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi yang sudah ditentukan oleh peneliti. Nah, sampel di sini adalah 95 orang. Nah, teknik penarikan sampel adalah teknik purposive sampling, di mana teknik ini mengambil sampel dengan menambahkan suatu kriteria tertentu. Nah, kriteria apa aja sih yang ditambahkan untuk mengambil sampel? Yang pertama, mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 menggunakan aplikasi Twitter paling tidak 3 tahun, sering menghabiskan waktu untuk memposting, memberikan komentar, serta like di Twitter. Intinya sering menggunakan Twitter dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Twitter. Nah, ukuran sampel. Di sini peneliti menggunakan rumus perhitungan Slovin. Bisa dilihat rumus dan detail perhitungannya.
Didapatkan hasilnya 94,6 yang dibulatkan menjadi 95 orang atau 95 sampel yang akan diteliti. Selanjutnya, kita akan membahas hipotesis riset. Adapun hipotesis risetnya ialah HO tidak adanya hubungan antara penggunaan media sosial Twitter dengan self-disclosure mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Salah satunya adanya hubungan antara penggunaan media sosial Twitter dengan self-disclosure mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Hipotesis statistiknya juga sama. Di HO-nya tidak ada hubungan antara penggunaan media sosial Twitter dengan self-disclosure mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021, dan di H1-nya ada hubungan antara penggunaan media sosial Twitter dengan self-disclosure mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Selanjutnya, kita akan membahas metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Kuesioner sendiri dapat dipahami sebagai teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan, beberapa pertanyaan kepada responden untuk menjawabnya. Penelitian ini menggunakan Google Forms sebagai aplikasi pembuat angket online dan membagikan kuesioner yang sudah jadi kepada responden sesuai kriteria di aplikasi WhatsApp. Adapun peneliti menggunakan metode pengumpulan data kuesioner ialah karena murah, mudah, dan dapat diatur privasi dari responden, serta menguatkan temuan lain serta benefit-benefit lainnya. Pembahasan selanjutnya ialah metode pengukuran data. Yang pertama kita akan bahas adalah validitas. Nah, validitas merupakan salah satu instrumen pengukuran data dan sebuah penelitian. Nah, untuk definisinya, Sugiharto dan Situnjak mendefinisikan validitas berkaitan erat dengan unsur yang tidak pasti yang perlu dan seharusnya diukur. Dalam penelitian ini, skala yang digunakan adalah skala interval di mana peneliti menggunakan faktor analisis. Statistik yang dikaitkan dengan faktor analisis adalah Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO dengan taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0 sampai 1. Selain validitas, reliabilitas juga digunakan sebagai instrumen penelitian dalam penelitian yang ini ya. Nah, untuk definisi dari reliabilitas, Sugiharto dan Situnjak mendefinisikan reliabilitas sebagai instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan agar dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkapkan pengetahuan yang sebenarnya dalam lapangan. Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, bahwa skala yang digunakan adalah skala Likert, di mana skala Likert itu termasuk ke dalam skala interval, sehingga peneliti menguji reliabilitas data dengan menggunakan Crunchband alpha sebagai tolak ukurnya. Nah, nilai Crunchband alpha bervariasi dari 0 sampai 1, dan nilai 0,6 atau kurang dari 0,6 umumnya menunjukkan reliabilitas yang tidak cukup. Pembahasan selanjutnya adalah metode analisis data. Kita akan membahas analisis data univariat dan juga bivariat. Analisis data univariat seperti istilah namanya hanya berfokus pada pemahaman dan eksplorasi satu variabel tunggal dalam data tanpa mempertimbangkan hubungan dengan variabel lain. Sedangkan analisis bivariat digunakan untuk mengungkapkan sebuah hubungan atau korelasi dari dua variabel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi untuk memahami hubungan antara penggunaan sosial media Twitter dengan self-disclosure. Pembahasan selanjutnya ialah keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini ialah keterbatasan waktu, populasi, dan sampel.
Waktu dapat menjadi komponen yang sangat penting nih dalam penelitian, karena adanya waktu yang lebih lama akan memungkinkan peneliti untuk meneliti secara komprehensif. Sedangkan ketika waktu yang dimiliki terbatas, tentunya juga akan berpengaruh pada jumlah populasi yang diambil kecil, sampel yang kecil yang akhirnya menghasilkan jawaban penelitian dalam lingkup yang kecil juga. Untuk kelemahan dari penelitian ini sendiri adalah kurang mendalamnya penjelasan yang ditulis oleh peneliti. Teori uses and gratification yang digunakan untuk menjelaskan penggunaan Twitter juga sulit ditemukan titik tengahnya karena mengukur sebuah motivasi atau alasan seseorang menggunakan Twitter sangatlah beragam dan tidak hanya terbatas pada self-disclosure. Selanjutnya, kita akan membahas definisi operasional. Pada penelitian, membahas definisi operasional dibutuhkan untuk memastikan adanya persamaan, pemahaman, dan penafsiran terhadap variabel, dimensi, dan indikator yang digunakan. Yang pertama, kita akan membahas variabel X, yaitu penggunaan media sosial Twitter. Kata penggunaan di sini mengacu pada proses, cara, pemakaian, dan perbuatan menggunakan sesuatu. Twitter digunakan untuk berbagai keperluan, seperti salah satunya ialah untuk mengungkapkan diri. Seseorang dapat menuliskan informasi, memposting foto, mengunggah video, meretweet, dan lain-lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengungkapkan informasi atau hal-hal tentang pribadinya, seperti kegemaran, perasaan, perilaku, dan lain-lain. Adapun dimensi yang mewadahi penggunaan media sosial Twitter adalah teori uses and gratification. Pokok dari teori ini menekankan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Di sini contoh medianya adalah Twitter. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sharing communication, social escape, dan informasi yang merupakan indikator adopsi dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Tara Kay dan juga Yeni Cikti pada tahun 2016. Setelah membahas variabel X dalam definisi operasional, kita juga akan membahas variabel Y, yaitu self-disclosure. Self-disclosure dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi mengenai pengiriman informasi yang berkaitan dengan individu yang relevan dengan pemikirannya, perasaan yang disampaikan, sehingga individu-individu lain mengetahui tentang dirinya. Nah, dimensi yang digunakan atau yang mewadahi self-disclosure adalah teori Johari Window. Indikator yang digunakan ialah ukuran, valensi, ketepatan, dan kejujuran, tujuan dan maksud, serta kedalaman. Dalam penelitian ini juga telah disebutkan bahwa skala yang digunakan adalah skala Likert. Skala Likert dapat dipahami sebagai suatu skala psikometrik yang biasanya digunakan dalam kuesioner dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Adapun 5 pilihan skala yang digunakan berformat seperti di bawah ini. Skor 1-nya sangat tidak setuju, skor 2-nya tidak setuju, skor 3 netral, skor 4 setuju, dan skor 5 sangat setuju. Selanjutnya, berakhirlah pembahasan dari bab 3, dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran yang terdiri dari data masalah dan juga kuesioner proposal skripsi. Nah, data masalah dari penelitian ini adanya fenomena online daring yang menjadi awal dari permasalahan yang ingin diteliti dan dijabarkan setelah diuraikan oleh peneliti. Keunikan penelitian ini ialah mengangkat isu-isu yang sangat dekat saat ini dengan masyarakat, seperti perilaku media sosial, privasi online, dan juga komunikasi interpersonal. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat mengedukasi masyarakat bahwa self-disclosure merupakan hal yang penting, tetapi kita juga harus memilah cara dan apa yang disampaikan di dunia maya. Berikut juga merupakan kuesioner proposal skripsi. Di variabel X-nya ada 5 pertanyaan dan di variabel Y-nya juga ada 5 pertanyaan, bisa dilihat. Oke.
Baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah MPK, yaitu Ibu Kin Yuliati Subarsa Putri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.